Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bab yang ketiga ya. Kemarin kita sudah berada di poin munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Kenapa dikatakan tema ini sangat menarik ya? Ya, ternyata penyakit-penyakit ini ya, orang munafik dan orang yang keras hati ini sebenarnya ya sedikit banyak dia pasti menolak kebenaran. Sehingga orang yang menolak kebenaran itu sudah bisa dipastikan hidupnya tidak akan nyaman. Karena manusia itu kan pasti punya kesalahan dan kekurangan. Ya, ketika dia berbuat kesalahan, tidak mau bermuhasabah, tidak mau introspeksi diri, justru melakukan pembenaran-pembenaran untuk dirinya. Sedangkan kesalahan-kesalahan itu tidak ia segera perbaiki, tidak segera ia istighfar, tidak segera dia taubati, ya maka dia akan menjadi orang yang merugi. Ya. Ya. Kemarin sudah sempat kita bahas ya, munafik dan keras hati tidak akan pernah menjadi maju. Hidupnya akan menderita. Ya, ungkapan ini menggambarkan bahwasanya sifat negatif itu, ya kedua sifat negatif itu menghalangi kemajuan bagi manusia, bahkan untuk masyarakat. Kemunafikan ya ini dapat merusak tatanan sosial. Ternyata sampai sedemikian itu. Ternyata ia dapat merusak tatanan sosial. Kenapa? Orang yang munafik ini pasti dia bermuka dua. Ya, orang yang munafik ini pasti dia mengada-ngada di dalam ucapannya, sikapnya, dan tingkah lakunya.
Itu pasti. Makanya orang yang munafik itu kan dikatakan ya apa sahabatnya neraka, teman dekatnya orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka ia mengatakan saya ini beriman. Saya juga sholat, saya juga puasa, saya juga zakat. Dia mengatakan dia beriman. Dan cara berpakaian, ya sikap, tingkah laku. Tetapi ketika dia kembali kepada orang-orang kafir, dia kembali kepada orang-orang yang tidak beriman, ya kami ini bersama kamu, sedangkan saya itu di sebelah hanya berpura-pura. Maka sudah jelas di sini ya, sahabat sejati daripada orang-orang munafik itu ya neraka dan orang kafir itu sendiri. Karena orang kafir itu sendiri, ya orang kafir itu jelas dia, ya terlihat kekafirannya. Berbeda halnya dengan orang munafik. Orang munafik ini secara zahir mungkin dia muslim. Secara zahir dia mungkin beragama Islam. Ya. Secara zahir mungkin dia juga sholat dan sebagainya. Tetapi isi hatinya kita tidak tahu. Ya. Mungkin dia sholatnya juga hanya sebatas dia pokoknya sholat, hanya menggugurkan kewajiban. Atau ketika sholat dia mungkin tidak nyaman hatinya karena dia mengingkari syariat itu. Ya sudah capek-capek disuruh sholat ya kan. Enggak sholat dan sholat sama aja hidupnya tetap aja miskin misalkan. Itu teman saya enggak sholat tapi kaya. Itu teman saya enggak sholat tapi bisa bisa kuliah misalkan begitu. Ini adalah suatu statement atau perbandingan-perbandingan yang tidak masuk akal dan memang ciri-ciri orang yang munafik. Ya. Dan ini sangat besar sekali dampaknya untuk hidupnya dan keluarganya. Ya. Keluarganya pun ikut imbasnya, mendapatkan keburukan dari orang yang munafik ini, termasuk masyarakat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya orang munafik itu sahabatnya, teman dekatnya orang kafir dan bersahabat dengan apa? Neraka. Ya. Dampak negatif dan kemunafikan. Ya, dampak negatif dan kemunafikan. Ini kemarin juga sudah sedikit kita bahas. Kita sambil merojaah dan melanjutkan. Ternyata dampak negatif orang munafik dan keras hati itu adalah tidak bisa maju. Ya, hidupnya tidak akan pernah maju, tidak juga jalan di tempat tidak, melainkan kemunduran.
Karena sifat munafik dan keras hati ini dapat membuat seseorang tidak mau mengakui kesalahan. Nah, ini susah. Sifat munafik ini, ya, sifat munafik dan keras hati dapat membuat seseorang tidak mau mengakui kesalahan, menolak nasihat, dan enggan berubah, sehingga menghambat perkembangan diri dan orang lain. Ya, menolak nasihat. Jadi diberikan nasihat itu dia tidak mau menerima. Ya, ketika dia berbuat kesalahan tidak mau disalahkan. Ini susah. Jadi keras hatinya dia. Jadi dampak negatif orang yang munafik dan keras hati yang pertama adalah menghalangi kemajuan. Itu dampak negatif kemunafikan dan keras hati yang pertama adalah menghalangi kemajuan. Ya, sifat munafik dan keras hati dapat membuat seseorang tidak mau mengakui kesalahan. Ya, tidak mau mengakui kesalahan. Ya. Dia berbuat maksiat tapi justru menyalahkan orang lain. Ya, gimana kita tidak bermaksiat? Ya, karena kita butuh ini dan itu dan sebagainya. Ya. Keras hatinya sudah salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Ya, itu misalkan ada seorang guru yang menegur muridnya karena berbuat kesalahan. Ya, sudah kelewat batas misalkan. Entah itu dicubit ya, yang penting tidak sampai kekerasan yang berlebihan ya. Dicubit atau hukuman dipotong gundul. Misalkan atau dipotong gundul. Ya, nggak terima kan begitu karena merasa benar. Kalau saya salah jangan dihukum begini, saya malu gitu. Akhirnya gurunya yang disalahkan. Ya, orang tuanya ikut menyalahkan guru misalkan. Ya, ini kan keras hati, sudah tahu salah, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau meminta maaf, kena hukuman oleh guru yang masih wajar ya, tapi tidak mau mengakui kesalahan dan justru malah membantah ya ini. Ini keras hati, makanya merusak tatanan sosial ini. Ya. Yang kedua merusak tatanan sosial. Kalau yang pertama tadi menghalangi kemajuan, yang kedua ini merusak tatanan sosial. Kemunafikan dapat menimbulkan fitnah. Jadi orang yang berbuat munafik itu dapat timbul fitnah. Sedangkan orang yang suka berbuat fitnah itu biasanya ya, biasanya akan apa? Akan ada perkelahian misalkan atau perpecahan. Ya, timbul perpecahan, perselisihan antar golongan berkelahi ya, antar tetangga jadi ribut. Antar RT saling tuduh menuduh. Ini orang suka fitnah ini berbahaya. Apa orang munafik ini berbahaya daripada ya orang kafir itu sendiri. Ini merusak tatanan sosial. Sama hanya seperti anak sekolah tadi yang dia dapat hukuman dari guru misalkan menyalin surah An-Nas sampai surah Al-Fajr ya misalkan ya ditulis karena itu gurunya mungkin menganggap sebagai bentuk murojaah ya mungkin muridnya merasa dihukum. Kok nulis banyak sekali An-Nas sampai Al-Fajr, nggak terima lapor sama orang tuanya marah-marah, ini anak saya kenapa disuruh nulis kan capek gitu, dihukum menuliskan capek. Ini susah, tidak bisa diajak maju, yang merusak tatanan sosial.
Sehingga di masyarakat itu sendiri timbul perpecahan. Timbul pertengkaran, timbul hal yang tidak diinginkan. Maka sebenarnya kericuhan-kericuhan, terus setelah itu tindakan-tindakan kriminal itu kan biasanya terjadi karena memang orang itu ya bisa saja terkena fitnah, adu domba ya. Jadi antar kedua dua institusi misalkan atau kedua tetangga desa ya saling menyerang misalkan atau berkelahi, adanya fitnah, isu yang apa biasanya itu berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan faktanya. Akhirnya timbul kelahian karena fitnah. Gara-gara orangmu munafik. Ya. Sedangkan di poin itu juga ada orang yang keras hatinya. Ya, sudahlah, jangan berantem. Kita duduk-duduk aja bermusyawarah. Kita diskusikan dulu. Bagaimana ini baiknya, bagaimana ini biar tidak timbul masalah misalkan. Tapi karena dia keras hati, ya tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, ya, maka bisa saja dia ini menjadi provokator. Bisa saja dia jadi orang yang paling dicari atau dicurigai karena dia memang yang membuat onar itu. Ya. Yang pertama tadi menghalangi kemajuan, baik itu kemajuan untuk dirinya sendiri dan keluarga juga masyarakat. Jadi yang kedua adalah merusak tatanan sosial. Jadi yang tetangga itu harusnya akur, tidak akur, ini bahaya. Terus yang ketiga, membuat hidup tidak tentram, tidak damai. Membuat hidup tidak tentram dan tidak damai. Orang yang munafik seringkali hidup dalam kecemasan. Dia itu tidak nyaman hidupnya karena merasa nanti takut ada orang yang curiga, takut ada orang yang ini, itu, dan sebagainya. Serta selalu memiliki pandangan atau pikiran negatif. Jadi hidupnya tidak tenang, tidak tentram, aman. Sholat bawaannya buru-buru misalkan. Padahal juga tidak repot. Jadi memang kolbunya sedang sakit, hatinya sedang sakit, makanya butuh obat. Tombo ati, butuh ketenangan batin, ketenangan hati. Ya, belajar taklim, sholat 5 waktunya yang khusyuk. Setelah itu apa? Bisa belajar bersabar dan sebagainya. Ini yang terkadang kita tidak memperhatikan. Terkadang kita tidak memperhatikan. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah merusak, menghalangi kemajuan. Menghalangi kemajuan. Yang kedua adalah
merusak tatanan sosial. Yang ketiga, hidupnya tidak damai, tidak tentram, karena merasa kayaknya ada yang mengawasi saya, sepertinya ada yang tidak suka dengan saya. Ini sudah perasaannya curiga saja ya. Bawaannya curiga saja. Bawaannya apa? Tidak tidak nyaman hidupnya itu. Merasa gelisah, hidup enggan mati pun tak mau karena kesalahannya sendiri. Mungkin kemarin dia sedang mengadu domba orang. Ya, sehingga orang yang diadu domba itu tahu kebenarannya sehingga dia dicari misalkan. Nah, ini orang yang suka fitnah. Yang keempat adalah ya menghambat kemampuan menerima kebenaran. Orang yang keras hati ini pasti susah untuk menerima kebenaran. Orang yang keras hati itu pasti taklid buta. Orang yang keras hati itu pasti taklid buta. Pokoknya apa yang dikatakan itu ya pasti benar. Dan apa yang disampaikan itu pasti benar. Ini tidak boleh begitu. Merasa tidak ada kesalahan dalam dirinya. Berarti firman-firman Allah, ya sunnah-sunnah Nabi itu dia abaikan, dia lalaikan, dia tidak hargai, tidak dia kerjakan. Sebenarnya kalau tidak dikerjakan, ya silakan saja, itu haknya dia ya. Cuma permasalahannya orang yang keras hati ini terkadang eh, suka berkata kasar, berkata buruk, sehingga membuat tidak nyaman orang yang di sekitarnya. Ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dia tidak percayai. Ya. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga tidak dia percayai. Dia lebih percaya ke siapa? Ya. Dia lebih suka percaya ke siapa? Sehingga dia tidak mau mengakui ayat-ayat Allah. Dia tidak mau mengakui daripada firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ya, dia mengatakan mungkin bahwasanya ayat-ayat suci Al-Qur'an itu sudah tidak relevan di zaman sekarang. Ya, ya, berdasarkan hukum manusia. Ini salah. Ya, berdasarkan hukum manusia ini salah. Sehingga karena keras hatinya susah menolak kebenaran sehingga eh, tatkala dia keras hati bisa saja murkanya Allah itu datang karena mungkin dia menghina ya menghina kalamullah, dia menghina orang-orang yang alim ulama dan sebagainya. Ini mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara mengatasi mungkin hati kita terkena sedikit dari sifat itu ya, naudzubillah. Atau mungkin ada orang yang kita cintai tetapi mempunyai penyakit hati seperti itu. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama adalah ya cara mengatasi daripada sifat ini ya, keras hati dan munafik ini adalah menumbuhkan kejujuran. Berusaha untuk jujur. Meskipun itu kita tidak nyaman, meskipun menurut kita nggak baik. Tetapi jujur ini sendiri juga butuh validasi ya. Artinya kebenaran yang memang betul gitu loh. Kebenaran yang memang benar adanya. Bukan kebenaran yang dibuat-buat. Artinya menjadi pembenaran.
kejujuran misalkan dalam rangka untuk kemaslahatan ya harus kita kerjakan. Atau mungkin misalkan ada seseorang yang mau dibunuh misalkan. Padahal yang mau dibunuh itu di rumah kita. Apakah kita mau mengatakan itu Pak di rumah saya itu dia sembunyi, ya kan? Jangan ya. Berarti jujur yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya kita nggak usah ikut-ikutan. Mungkin kita nggak tahu Pak atau bagaimana. Ada kriterianya. Ketika kita tidak dalam kondisi seperti itu, ya silahkan berucap apa adanya. Berucap apa adanya. Jujurlah apa adanya. Kita katakan A, ya A. Apakah tadi sudah mandi? Ya, insya Allah sudah. Puasa, insya Allah puasa. Sudah buka puasa. Tadi sudah air putih. Ya, gitu. Kita harus belajar untuk jujur. Meskipun kadang jujur itu juga berbuah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita ya, menurut kita. Tapi bagi Allah itu pasti akan berbuah kebaikan. Ya. Jadi yang pertama poinnya adalah berbuat kejujuran. Menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan berusaha untuk menepati janji adalah langkah awal untuk menjauhi sifatmu munafik. Jadi sifat munafik ini karena diawali dari sesuatu yang tidak jujur. Menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan menepati janji adalah langkah awal untuk menjauhi sifat munafik. Yang kedua adalah cara mengatasi sifat munafik dan keras hati, yaitu berusaha untuk menerima nasihat dari orang lain. Berusaha untuk menerima nasihat. Kalau ada kita berbuat kesalahan atau mungkin ada yang memberikan masukan, saran, ya kita terima. Kita terima dulu. Permasalahan kita mau mempraktekkan atau tidak. Nah, urusan belakangan. Permasalahan kita mau mengikuti apa yang dia nasihatkan atau tidak itu belakangan. Yang penting kita mau mendengarkan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita mau mendengarkan terlebih dahulu nasihat orang lain, ya, kita mau mendengarkan nasihat daripada orang lain, maka kita merasa enak, nyaman. Ya, kita merasa oh ada yang perhatian dan sayang dengan saya. Ketika kita mau menerima nasihat orang lain, setidaknya kita gampang legowo. Sehingga kita menjadi saudara. Ya, bisa saja selain saudara seiman, ya saudara apa itu? Saudara antar bangsa dan negara ya. Saudara itu ada saudara kandung, nasab ya, saudara sebangsa dan setanah air ya, dan saudara seiman. Ya, bisa saja sampai ke tahapan saudara seiman. Ini luar biasa. Kalau nasihat seorang muslim satu dengan muslim yang lain itu insya Allah kan kalau dia soleh baik gitu kan nasihatnya juga pasti akan baik. Insya Allah seperti itu. Ya, mungkin demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita sampaikan di perjumpaan di perjumpaan sore hari ini. Ya, dari mulai tadi penjelasan berkaitan dengan munafik dan keras hati, dampak negatif kemunafikan dan keras hati. Yang pertama, menghalangi kemajuan. Dampak negatif kemunafikan dan keras hati. Yang kedua, merusak tatanan sosial. Yang ketiga, membuat hidup tidak tentram. Yang keempat, menghambat kemampuan menerima kebenaran. Jadi dia tidak mau menerima kebenaran. Ya, bagaimana cara mengatasi ini? Mengatasi daripada sifat-sifat ini, penyakit hati ini. Yang pertama, ya, menumbuhkan kejujuran. Menumbuhkan kejujuran,
Yang kedua adalah membuka diri dengan nasihat. Jadi ada orang yang memberikan nasihat, kita terima, nggak usah marah-marah gitu kan. Ya terima dulu aja. Nanti masalah kita mau menerima atau tidak, kita mau mempraktekkan atau tidak urusan belakang. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman sekalian. Semoga diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk terus belajar. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.